baledok teh ku aing. Halo Bromptonin Indonesia, selamat datang di Open Bogi, obrolan pengguna Brompton. Nah, kali ini gue kedatangan tamu sangat jauh, nggak jauh juga sih, tetangga. Dari Malaysia, Om Firman. Selamat datang Om Firman. Thank you, Baros. Apa kabar, Bray? Baik, Bang. Nah, ini Om Firman ini teman gue banget, udah lama banget ya, Bray. Iya, udah lama. Sangat lama banget dan dia sekarang tinggal di Malaysia. Udah berapa tahun sih, Bray? Di Malaysia itu 8 tahun, sekarang tahun ke-8. Sebelumnya di Singapura, Om, 3 tahun. Singapura. Oh. Iya. Berarti ini orang Indonesia tetap ya? Orang Indonesia. Selama darah sama ini masih merah putih, Om. Wah, benar. Rezeki Malaysia tadi. Iya. Oke, Bray. Gue mau nanya nih, Bray. Kan selama lo tinggal di Malaysia ini kan lo kegiatan tuh pasti bersepeda kan? Betul. Banyak nggak komunitas khususnya Brompton di Malaysia gitu, Bray? Wah, untuk sekarang ini emangnya di Malaysia itu khususnya kalau di tempat saya tinggal kan di Kuala Lumpur ya. Itu banyak banget guys. Jadi sekarang itu bisa dibilang pada saatnya di Malaysia ini boomingnya, Bang. Booming lagi rame. Jadi lagi rame banget gitu. Ada komunitas Brompton ini yang baru mau membentuk komunitas apa namanya? Tipe chapter 3 lah, let's say gitu yang lebih spesifik tuh mulai bermunculan nih sekarang memang gitu. Benar-benar sama sih di Indonesia juga gitu. Jadi ada ininya chapter-chapternya lah. Jadi ya emang tapi tetap aja baik aja sama aja sepeda Brompton. Iya. Orangnya itu juga. Betul. Di grup WhatsApp juga lu lagi katanya. Tapi karena mungkin gini Om, sorry aku potong. Mungkin satu orang punyanya banyak gitu. Iya kan? benar. Jadi ya itu makanya di grup WhatsApp tuh kan ada lu lagi. Tapi emang itulah keunikannya di komunitas itu. Betul. Nah, jadi lu sekarang punya komunitas sendiri nggak, Bray? Ada. Kita tuh di Malaysia namanya Mas Bro. Oh, Mas Bro. Artinya apa tuh? Mas Bro itu kalau secara simpelnya sih gini, sebenarnya dibedakan dari dua tuh Om. Awal-awalnya tuh kita pikir itu Mas dan Bro gitu ya. Mas itu kan bisa dua artian, maksud aku gini, dulu tuh kalau Mas itu kan identik dengan Malaysia gitu misalkan let's say kayak airline-nya Malaysia gitu ya. Terus bro-nya itu dari bahasa Indonesianya gitu. Mas Bro tuh jadi kayak brotherhood-nya lah. Atau apanya lah gitu ya. Itu juga bisa kan kalau Mas itu bisa dua arti tadi kan satu yang Malaysianya artinya berasal dari Malaysia kayak seperti airline itu atau juga manggil orang kan mas gitu. Nah itu bisa Indonesia juga gitu. Makanya komunitas ya, di Mas Bro ini tuh isinya orang Indonesia sama orang Malaysia Om. Jadi satu yang benar-benar menggunakan Brompton. Nah Bro-nya itu yang arti keduanya adalah Brompton. Oh Brompton, ya bisa aja di Brompton, bisa aja bro. Iya. Gitu. unik. Nah terus selama itu kegiatan bersepedanya sering nggak Bray di Malaysia itu? Oke, kalau secara general yang gua tahu ya Mang ya. Jadi di Malaysia itu memang kurang lebih sama kayak di Indonesia. Setahu gua tuh kan dia ada juga Car Free Day. Kalau di Indonesia Car Free Day. Iya, kalau di Malaysia Car Free Morning Om. Oh, Car Free Morning ya. Jadi CFM KL kalau di Kuala Lumpur, ada juga di CFM di mana gitu ya. Nah, yang membedakannya lagi adalah gini Om. Jadi di sana itu tergantung hari Minggu keberapa di tiap bulannya. Oh, jadi nggak tiap minggu ya? Memang tiap minggu, tapi yang membedakan itu adalah jaraknya Om. Jadi kalau minggu yang ganjil nih, pertama, ketiga, atau mungkin minggu kelima gitu ya, dalam satu bulan itu 7 km jaraknya. Jarak putarannya gitu, pusingan ya, kalau gue ngomong. Pusing gitu ya. Kalau yang genap itu cuma 5 km. Dan waktunya itu dari jam 6 pagi guys sampai jam 9 saja. Oke, sampai jam 9 kalau pagi di Jakarta saja. Sampai jam 10. Sampai jam 10 kalau di Jakarta gitu. Nah, kalau yang 7 km itu Om, kita bisa sampai menyelusuri Menara Kembar tuh. Apa namanya? Oh jadi lupa gue, mentang-mentang lagi di sini. Tapi itu lewat KLCC nggak? KLCC. Iya. Gua aja yang tahu, dia nggak tahu. Lagi jet lag guys. Iya, gitu jet lag. KLCC. Iya, kalau yang 7 km sampai KLCC. Oh KLCC. Kalau yang 5 km nggak sampai KLCC. Oh iya, gue pernah tuh dulu lewat jalan Peramli kan? Iya betul, Peramli gitu. Seru sih, gue emang lokasi dan rutenya tuh bisa ngelup sih ya. Betul. Nah terus misal lu selain di situ kan pasti kan ada goes misalnya kan selain ngelup di daerah KLCC ada daerah
wisatanya nggak, misal lu gue ke sini nih, misal Oh, daerah ada banget, Putrajaya Mang. gitu kan. Iya, Itu betul Mang. Seperti yang barusan Mang Bray ini mention, Putrajaya itu tuh Mang, itu sebagai tempat yang kalau aku bilang sih ya, buat teman-teman dari Indonesia mungkin yang mau main ke Malaysia, Putrajaya itu benar-benar tempat yang perfect untuk bersepeda. Nah, Bisa benar bersepeda, bisa lari juga bisa, karena kawasannya itu besar Mang. Iya betul. Ada beberapa danau juga. Wih keren. Ada jembatannya juga keren-keren juga. Jadi dan jalannya bagus Mang sana. Jadinya ada yang flat, ada yang Rolling lah ya, rolling bukit-bukit gitu. ya. Ada ya, bisa nelusurin si danaunya gitu. Nah, memang Putrajaya itu tempat yang benar-benar oke guys, kalau memang menyempatkan diri main ke Kuala Lumpur, sempatin main di Putrajaya. Itu nggak cuma buat sepeda lipat doang, Mang. Oh, semua ya? Semua bisa, semua bisa gitu. Pakai road bike juga oke juga, karena ada trek yang panjangnya juga di Pakai Putrajaya. sepatu roda inline juga Oh, bisa. bisa juga. bisa juga. Nah, itu kalau yang di Putrajaya, Mang. Kalau yang di Kuala Lumpur nih, guys, sebenarnya banyak tempat-tempat untuk turis attraction kan, turis spot gitu ya, Mang ya. Oke. Jadi yang sekarang lagi rame itu istilahnya tuh kilometer 0, Mang. Kilometer 0 tuh KM0 benar-benar ya. kilometer 0 di Kuala Lumpur nih. Jadi Ada KM0-nya juga. ada ya? KM0-nya. Itu di mana tuh? Itu nama daerahnya di Dataran Merdeka. Oh, gue pernah dengar tuh Dataran Merdeka. Iya, Dataran Itu Merdeka lumayan, kalau dari KL tuh berapa kilo tuh? Dataran KL. Merdeka itu di dalam KL. Oh, di dalam Bukan, KL-nya? maksudnya di KLCC kali ya, Iya, maksud lo? KLCC. Ah, iya, dari KLCC. Dari KLCC nggak jauh kok, Mang. Oh, nggak jauh ya? Paling 5 kilo nggak nyampe. Oh, itu KM0-nya ya? KM0-nya di situ. Dan itu kalau di Jakarta tuh kayak di Monas, Mang. Jadi lapangan luas gitu, Iya, dan iya. dia ada tiang yang besar, ada benderanya besar gitu. Karena memang itu dataran dulu, kalau aku nggak salah ya, tempat di mana mereka menyatakan merdeka. Makanya namanya tuh Dataran Merdeka lah gitu. Ada dijadiin tugu juga kali ya? Ada. Nah, itu kalau hari weekend itu banyak pesepeda di situ, Mang. Jadi ngumpul di KM0, berarti ngumpulnya di situ tuh. Nah, selain KM0 itu guys, di situ juga di Dataran Merdeka di sampingnya itu ada namanya River of Life. River of Life. Apa? Menyelusuri Ya, kali jali, gitu ada ya. di pinggirnya ada jalan gitu? Iya, di pinggirnya ada jalan. Jadi kita bisa looping tuh di River of Life gitu. Nah, Cakep. Kuala Lumpur itu kan sebenarnya pertemuan antara dua sungai, Mang. Sungai Gombak sama sungai apa? Ciliwung. Sama Ciliwung kalau nggak salah. Jadi dia bertemu, nah itu namanya jadi Kuala Lumpur tuh, Mang, karena bertemunya si lumpur-lumpur lah istilahnya mungkin. Oh, itu ya. lumpur tuh sebenarnya lumpur. Lumpur. Arti Kuala Lumpur tuh sebenarnya Iya, kualanya Kuala itu itu kayaknya bertemu kali mungkin iya, artinya. bertemu ya. Iya, pertemuan antara dua Iya, lumpur iya. kali mungkin. Nah, itu di dekat kilometer 0. Di Kuala Lumpur itu ada masjid yang tertua juga di situ, namanya Masjid Jamek. Nah, itu juga bisa spot untuk kita bersepeda. Tadi aku bilang tuh mah bisa menelusurin si River of Life itu, karena River of Life itu adalah si pertemuan Kuala Lumpur ini. Jadi kita bisa di situ, kita bisa menelusurin si sungai. Si sungai, kita bisa ke kilometer 0-nya di Dataran Merdeka. Nah, dari situ juga kita bisa banyak juga tempat-tempat yang istilahnya kalau anak-anak sekarang Instagramable ya. Oh, Instagramable. Jadi buat banyak bikin spot-spot konten yang di situ bikin bisa ya. konten dan segala macam di situ juga bagus tuh guys. Itu juga Cakep. untuk teman-teman yang suka nanjak, Mang. Kemana? Ke Genting? Bukan, Bisa. di Tapi Kuala- Genting itu bisa nggak buat pesepeda? Karena Jadi- kalau gua salah tuh, bentar. Yang gua salah tuh waktu kemana ada event road bike tuh ke Genting kalau nggak salah. Itu bisa. Oke, jadi Iya. gini, Mang, genting itu kan artinya Itu lumayan loh. Jadi ada banyak genting, Mang, sebenarnya. Nggak cuma satu genting. Jadi kalau mungkin teman-teman yang belum tahu gitu ya, genting itu kan ada yang istilahnya tempat main ini, Iya, main kartu gambling, nih, gambler gitu. apa. Ada juga yang tempat untuk theme parknya kan, bisa aja ajak anak-anaknya main ke theme parknya gitu, terus ada hotelnya dan segala macam. Itu Iya, genting yang buat pariwisata tuh, Mang. Iya, pernah tuh gua nginep di sana. Iya, ada juga Di genting yang atasnya. genting Peres, Mas, Mang, namanya, Mang. Peres, apa Jadi itu rute sepeda, nanjak gua nggak begitu pasti ya, mungkin bisa 40 kilo kali kalau loopingnya. Trek lurus dulu terus baru naik ke atas lah. Nah, itu namanya genting Peres tuh, Mas. Jadi di Peres gitu. Nah, di Malaysia itu banyak istilah genting-genting. Genting mana nih? Genting ini, genting itu. Nah, itu Karena orang kan taunya genting itu genting yang tempat judi itu kan. Iya. Nah, tapi itu kan di luar Kuala Lumpur, Mang. Oh, yang mana ini? Yang genting lo bilang barusan ini nih. Oh, yang genting itu ya. Iya, nah maksud gue
misalkan kawan-kawan dari Indonesia mau main ke Malaysia nih, nginepnya di dekat daerah Bukit Bintang deh, let's say. Oh iya, Bukit Bintang. Oh, banyak banget tuh. Sekalian shopping-shopping dan segala macam gitu. Terus bawa sepeda nih, misalkan bawa Brompton deh gitu ya. Nah, itu bisa banget, Man. Jadi dari Bukit Bintang, tempat-tempat hotel dan segala macam, ada pavilion dan segala macam. Bisa main sepeda ke Dataran Merdeka, kilometer 0 itu, itu bisa. Ada juga Chinatown, dari situ dekat, nggak jauh. Terus juga kalau tadi balik lagi aku bilang kalau mau nanjak, di Kuala Lumpur tuh ada satu tempat, Mang, namanya itu Mayer Hill. Mayer Hill. Mayer Hill itu atau bukit Mayer tuh nggak bener ya kalau kita ya apa. Jadi bukit yang ada di dalam Kuala Lumpur, Mang. Itu memang rute pesepeda, memang rute goes naik ke atas gitu. Buset. Nah, orang-orang lokal pun bilang gini, kalau orang Malaysia di luar Kuala Lumpur belum punya goes ke sana, berarti belum ke Kuala Lumpur, belum sah. Nah, makanya teman-teman ini juga tuh nanti aku kasih tahu Om Baron deh, ininya linknya ya untuk Mayer Hill tuh ya. Nggak tinggi-tinggi banget, Mang, tapi enaknya teduh ya. Kalau pagi teduh, tapi dia nggak ada yang pohon kan gitu. Tiap bukit ada pohon. Iya. Kalau ini nggak ada, karena ini di dalam perumahan lah, Mang. Di dalam perumahan. Berarti lewat komplek gitu? Iya, lewat komplek. Tapi bukan kayak di kita ya. Kalau di kita kan kompleknya padat nih. Iya, itu lega kan. Dia lega dan rumahnya memang besar-besar lah gitu, dan nanjak ke atas. Rewardnya itu, Mang, lo bisa ngelihat skyline-nya Kuala Lumpur. Keren, Mang, makanya jadi apalagi kalau malam ya. Apalagi kalau malam banyak night lampu gitu. Iya. Jadi kelihatan lah tuh KLCC, terus ada 188 sekarang kan yang paling tinggi itu tower Gedung Pencakar, Gedung Pencakar. Lebih tinggi sekarang. Lebih tinggi lagi itu. Gedung 188 kalau aku nggak salah sebutnya. Tahu gue udah lama. Tahunya dulu KLCC. Ada yang lebih tinggi lagi. Ada lagi lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, terus Bray kan itu selain kan lu bilangnya masalah untuk jalur sepeda kan banyak yang nanjak tuh. Ada tuh yang kalau nggak salah di luar dari KL tuh Cameron Island itu belum pernah itu katanya nanjak juga gitu, parah. Banyak di sana tuh banyak, selain Cameron Island misalkan kayak ke Langkawi gitu ya. Langkawi, ya. Atau ada juga mau yang di East Coast gitu ya. Aku nggak pasti sih namanya, nama ininya Trengganu atau apalah gitu. Itu juga banyak tuh, Mang, kawan-kawan yang main sepeda bisa nelusurin pantainya. Atau mau cari gunung-gunung, misalkan ke daerah Kedah juga banyak, di provinsi Kedahnya gitu ya. Atau di Langkawi. Langkawi kayak kemarin kan Audax juga kan ada di sana juga gitu ya. Bisa yang triathlon dan segala macam juga tuh, Mang, di pantai ya. Betul, ada pantainya, dan itu katanya oke tuh, Mang, banyak teman-teman yang ngikutin event di situ juga. Nah, terus apa tuh kan, lu komunitas lu atau beberapa komunitas di sana kan banyak tuh. Sering nggak ngadain event-event gitu, misal event-event lokal gitu, misalnya goes long ride, misalnya kan sempet ke mana, bisa juga kan ke goes mana, Johor Bahru jauh nggak tuh dari, kalau dari lumayan 150 kiloan lebih kan? Iya, kayaknya ada sih, Mang, yang pernah bikin event dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru gitu. Sorry, kalau nggak salah itu kan dari KL ke Johor Bahru itu kan kalau ada tol kan, nah tol itu kan ada jalur motor ya kalau nggak salah. Nah itu sepeda bisa lewat nggak tuh? Ada yang bisa, ada yang enggak. Oh gitu ya. Mesti bener-bener di ini juga tuh, mesti diperhatikan juga tuh, Mang. Nggak, maksudnya diizinkan nggak untuk pesepeda lewat situ? Tidak boleh karena anginnya kencang itu? Iya, kalau setahu aku sih, Mang, mereka tuh kalau untuk yang road bike ya, khusus yang road bike itu pernah bikin event di tol. Memang sengaja tolnya ditutup. Oh iya, itu enak sih ya. Jadi clear area ya. Iya, tapi kalau kita let's say misalkan sengaja ke sana mau coba itu, aku belum pasti deh. Belum pasti ya, mungkin ada perizinan kali ya. Iya, takutnya juga ada itu perizinan masalah gitu. Takutnya ada masalah. Betul. Dan di sana pun kegiatannya lumayan banyak, Mang. Jadi nggak cuman Brompton juga sih, guys. Kalau di Malaysia itu yang kuat gitu ya. Banyak sepeda-sepeda lipat juga dengan berbagai macam brand gitu ya. Mereka bergabung terus bikin event gitu. Banyak juga sih, ada juga sih gitu. Oke sih, sebenarnya nggak jauh beda sih dengan komunitas-komunitas di Indonesia ya, sama lah. Apalagi komunitas bersepeda itu kan tujuannya fun, happy gitu kan. Gue mau nanya nih,
Kan banyak beberapa komunitas nih, apakah sering gabung bareng-bareng atau misalnya masing-masing aja gitu, misalnya di satu titik gitu, misalkan semacam kayak misalnya ngumpul kayak Car Free Day-nya itu kan, ngumpul tuh, apakah saling berbaur atau ya udah masing-masing aja gitu kan, namanya komunitas ya, kita nggak tahu per daerah kan, biar Bromptonir juga pada tahu oh komunitasnya begini, tapi kan nggak jauh beda sih sebenarnya sama. Kurang lebih sama sih, Mang. Kurang ya? lebih sama sih, Mang, gitu. Jadi ada yang ngumpul, ada yang nggak juga gitu, ibaratnya sama aja kurang lebih. Tapi kan kalau misalnya dalam suatu acara pernah kalau bikin atau misalnya komunitas ini bikin semua pada ngumpul di situ tuh. Ada, Mang. Banyak. Ada. Namanya itu yang barusan sempat juga gue ikutin tuh namanya Mega Basikal. Mega Basikal. Mega Basikal itu seluruh sepeda. Seluruh sepeda. Seluruh brand-brand seluruh masuk sepeda. semua ya. Kebanyakan tapi sepeda lipat ya. Oh, sepeda lipat. Karena namanya pun Mega Basikal lipat. Basikal lipat. Iya, Basikal gitu. lipat. Basikal lipat. BASIKAL. Iya, basikal ya. Basikal. Ya, itu ngumpul semua tuh, Bang. Jadi nggak cuma hanya brand Brompton aja, brand-brand yang lain tuh pada ngumpul semua. Itu besar banget, Bang. Ribuan yang datang. Keren nih. Jadi kapan-kapan kita collab nih, kita bikin Indonesia Malaysia, boleh tuh guys, bikin event ya. Jadi sebenarnya kan jadi biar mempererat hubungan para pesepeda gitu. Seru juga sih nanti. Tadi juga gua ngomong dari sebelum kita acara nih, lucu juga nih kita bikin ya. Kita bikin acara misalnya di Malaysia dulu, pindah ke Indonesia, pindah ke mana Singapura. Seru sih. Karena Thailand sekarang lagi rame nih, Bang. Thailand ya? Thailand mah dulu rajanya upgrade. Gila Thailand. Iya gitu. Terus apalagi nih, Bray? Tentang kan gue tadi lu cerita tentang masalah wisatanya di Malaysia kan. Nah, tempat kulineran nih kan teman-teman kan biasanya kalau goes ke Malaysia tuh pasti nyari makan. Dari makan. Kulineran. Kalau daerah yang favorit lah kan dulu apa namanya kayak di Kemang tuh ada nama Kemang ya? Apa Bangka ya? Ada Bangsar. nama Kemang, Bangsar ya? Oh, Bangsar. Mungkin Bangsar kali. Oke, Mang, kalau ngomongin kulineran gini, Mang. Di Kuala Lumpur ya, Mang, ya, itu sebenarnya tergantung sih, Mang. Lo mau makan yang lokal lah, misalkan gitu ya. Di Kuala Lumpur sendiri itu ada nama daerah, kawasan daerah itu Kampung Baru namanya. Kampung Baru. Ya, Kampung Baru itu di paling 1-2 kilo dari KLCC. Kita patokannya KLCC aja ya. Oke, iya KLCC. Benar. Biar gampang gitu. Di KLCC itu kurang lebih 1 sampai 2 kilometer lah. Dekat dong. Dekat. Kampung Baru itu kawasan yang dilestarikan, Mang. Jadi bener-bener kampung, Mang, itu bisa jadi salah satu tempat buat goes juga sebenarnya. Kayak apa, heritage gitu? Heritage, jadi masih banyak rumah panggung, masih banyak orang, itu kampung Melayu lah sebenarnya situ. Kampung Melayunya gitu, masih banyak rumah panggung dan dilestarikan, Mang. Jadi kalau kita masuk ke daerah situ, depan kita nih kampung-kampung tapi backgroundnya gunung-gunung tingkat gitu. Keren. Dusun di tengah kota. Iya, dikelilingin kota gitu. Nah, di dalam Kampung Baru itu banyak makanan lokalnya, khasnya gitu ya. Dan itu identik penjualnya orang-orang Melayu apa kan gue sering tuh pernah dulu ke sana kan ada warung mama lah dibilangnya. Betul. Itu di situ atau warung mama apa asli lokalnya si orang. Kalau Kampung Baru itu karena dia Melayu, Bang. Jadi banyakan Melayu. Kalau Mama itu kan sebenarnya orang India, Pakistan kayak gitu kan ngumpul di situ ya. Roti canai lah. Nah itu yang paling ngetop kan mungkin kalau teman-teman orang Indonesia tahu tuh ini nasi kandar pelita ya. Nah iya nasi kandar bener. Nasi kandar pelita. Gue pernah makan ngantrinya buset. Kayak apa tiket war tiket tuh. Panjang ya. Gitu. Tapi memang itu terkenal juga tuh, Bang. Nah, ini guys, kalau misalkan dari kita patokan KLCC deh. KLCC kita bisa jalan kaki ke tempat makan yang sangat terkenal tuh namanya nasi kandar pelita. Paling 200 meter, Bang, jalan kaki dari si KLCC. Nah, kalau di Kampung Baru itu lebih banyak, tapi makanan yang lokal, nasi lemak. Nasi lemak ya. Sebenarnya kan nasi lemak itu sama kayak nasi uduk ya sebenarnya. Betul sama kayak nasi uduk gitu. Nasi lemak. Nah di sana di Kampung Baru yang paling terkenal tuh nasi lemak kalau menurut ini karena preference tes gua lah, Mang, yang namanya Wanjo. WANJO nasi lemak. Itu nama orangnya Wanjo itu apa? Nama tempatnya. Nama tempat. Nama restorannya lah. Oh, kayak di sini nasi uduk Tanah Abang. Iya, kayak gitu lah, Mang. Nah, itu kalau teman-teman ke Kampung Baru cobain nasi lemaknya Wanjo, itu enak banget. Tempatnya gede, Mang.
Gede ya? Jadi mau ngajak orang berapa orang, Komunitas banyak komunitas bisa. masih bisa masuk situ gitu. Mantap. Jadi Bromtonir pokoknya kalau ke Malaysia Iya. bisa kontak Om Firman Bisa, juga nih. boleh. Jadi nggak kalau lu masalah. masalah kulineran, rute aman. Aman, Ke bisa dibantu. pedal troopers. Iya. Sama satu lagi Mang, mungkin boleh gue tambahin nih, Mang. Apa? Banyak temen-temen juga Mang yang di Indonesia nanya, bro, di Malaysia harga sepeda mahal apa murah sih? Nah ini nih masalah harga. Kadang-kadang ada mendingan ke Malaysia lebih murah gitu. Ya murah tapi lu ongkos berapa? Iya. Kecuali kalau lagi tugas lu di sana ya. Betul. Itu gimana tuh harga tuh gimana? Sebenarnya kalau Sama menurutku ya? sama aja Mang. Iya, sama. Aja. Bener, sebenarnya sama. Ini gue cerita sedikit sih. Iya. Kalau dulu memang ada perbedaan. Iya. Gue semacam dulu tuh zaman dulu masih Iya. belum kenal Brompton, masih dikit di Jakarta gitu. Kita nyari ke Hong Kong. Iya. Ibaratnya dulu zaman dulu tuh misalnya Brompton tuh masih harga 14 lah. Iya. Di sana masih 10-9. Oke. Di dulu inget banget tuh di Hong Kong orang Iya. pada kesana. Iya. Dan dulu pun belum masih Harga bebas tiket- masuk, harga masih tiket bebas. bebas masuk, harga tiket juga belum terlalu belum mahal, ya. diperiksa custom. Iya. Kalau sekarang hitung Iya. periksa custom bla bla pajak sama aja. Iya. Sama aja. Iya. Jadi itulah uniknya berburu Brompton tuh, apalagi Iya. dulu zaman pandemi harga gorengan. Iya, Waduh. iya. Oh ya guys, sama ini juga. Kalau ngomongin gorengan mah nggak habis-habis Iya, ya, Mang, nggak tuh. habis-habis. Sama ini juga Mang, biasa pertanyaan yang ke gue nih Mang, Ah. selain harga sepeda di sana gimana, sama aksesoris Mang. Iya, aksesoris Nah, betul. nah guys, buat teman-teman Indonesia gitu, ini bukannya gue gimana nih guys. Nah. Aksesoris itu kalau di Malaysia itu sebenarnya gue lebih prefer kita ngebantu Indonesia gitu, dalam artian gini. Di sana pun juga aksesorisnya nggak ada Mang. Oh. Nggak ada yang, maksud gue gini loh Mang, nggak ada yang tipikal Indonesia gitu. Gue malah belinya itu dari Indonesia gitu, kayak Si aksesoris aksesorisnya iya. misalkan tas Oh iya gitu. tas. Kalau third party, let's say mau merek Jekyll whatever, Iya, untuk itu mah lo tinggal direct aja langsung Iya, ke Hongkong betul, bisa betul, gitu. betul. Di Malaysia nggak ada. Oh. Ada mungkin, tapi dikit harganya lah. ya gila. dari seller lain gitu. Nah, gue lebih prefer mendingan gue ngebantuin negara gue sendiri. Nah. Kayak gitu-gitu loh, aksesoris kayak gitu Bang gitu. Nah, makanya mungkin teman-teman yang mau tahu gitu ya, mau nyari aksesoris di Malaysia, mendingan jangan deh. Mendingan lo langsung aja order online Bang. Iya betul. Kayak gitu. Ya paling kalau di Indonesia itu kan banyak buatan rumah gitu kan. Iya, bikin dalam tas. negeri. Iya. Oh bisa nih kita banyak juga sih Iya, teman-teman juga iya, berproduksi iya. tas gitu banyak sih. Seru. Iya, sama itu Mang sebenarnya Mang. Gue tuh ngelihat sangat maju dibanding, gue bukan emang ngebanding-bandingin ya, tapi kata-katanya kayak emang harusnya ngebandingkan lah gitu ya, antara tempat tinggal gue sekarang di Malaysia dengan di Indonesia gitu. Ini gue ngomongin scene Brompton lah, Mang. Itu jauh kita Mang, maksudnya dipermudah lah gitu ya dengan banyaknya UMKM yang membuat aksesoris, Iya, kita iya, mau bikin jersey. Iya banyak banget. Banyak Lu banget. ibaratnya lu pesan sekarang besok jadi aja Iya, jadi ada. Iya, keren banget Indonesia. Makanya harus bangga jadi orang Palu Indonesia. gada. Iya. Kalau nyari di Malaysia, kalau gue bilang sih kurang lah. Memang mungkin masih sulit lah ya. Iya, Masih sulit. iya. Ya kalau di sini sih kadang-kadang gue pengen ini, tetap besok udah ada. Iya. Bener, Kalau bisa udah adanya ada. kemarin malah. Iya udah ada. Gue pengen kadang-kadang kita mau bikin event nih. Iya. Aduh dadakan jersey. Iya. Besok bisa nggak sehari dua hari? Jadi, Jadi ada. iya. Ada gila Indonesia. Iya. Tapi oke lah kan ada ininya lah unik-uniknya Iya. Malaysia gimana. Iya. Karena Iya. kan kita satu rumpun. Betul, lah ya. betul. Jadi seru, makanya jangan teman-teman kalau yang mau ke Malaysia jangan lupa kulinerannya. Betul. Rutenya juga ciamik sih sebenarnya. Betul. Karena nggak jauh beda sih rutenya. Cuman mungkin masalah lalu lintas kali yang membedakan kali Betul, apa. Sekarang betul. udah sama nggak kemacetan apa gitu? Sama lah ya. Sama aja jam-jam pulang kantor, berangkat kantor pasti macet-macet juga di sana gitu. Nggak jauh beda. Nah mungkin ini juga Mang, mungkin gue bisa ngasih tip juga kali buat Nah, teman-teman boleh, yang mau coba ke Malaysia gitu ya. Kalau mau misalkan istilahnya backpacker lah Mang, mau cari yang murah-murah Nah, backpacker gitu tuh yang ya. penting. Iya. Harga sih nggak masalah, yang penting murah kan Mang gitu ya. Yang penting murah. Jadi gini Bang, kalau misalkan teman-teman mau datang ke Malaysia, mau cobain public transportasi kan bisa tuh dari Naik Putra apa tuh? jadi Mang dari KLIA, dari terminalnya itu naik kereta Mang, naik kereta ke KL, ke Kuala Lumpur gitu. Kuala Lumpur, nanti di sentral tempat public transportation itu baru deh ke hotel lah, kemana lah gitu. Itu bisa tuh kalau mau goes, ibaratnya gitu juga bisa.
Nah, dan lebih murah Mang jatuhnya Mang gitu loh dibanding misalkan kalau kita ini pengalaman kemarin emang baru balik soalnya ke ini. Kalau kita pakai Grab misalnya Iya, gitu ya atau yang berbayar gitu. Itu kurang lebih bisa sampai 200 ringgit Mang, satu dari airport ke hotel misalkan hotel, gitu. iya. Itu kurang lebih bisa 200 ringgit dibanding kalau kita naik kereta tadi jauh lebih murah Iya sih ya, lebih murah ya. gitu. Ya sama sih, kalau di mana-mana taksi lebih mahal. Apalagi kan di luar-luar kan kadang Jepang aja bisa 1 juta, 2 Bisa juta, 1 juta, buset. betul. Mendingan naik kereta sih. Naik kereta. Cuman kita harus siap, kita bawa-bawa aja. Iya. Uniknya sih sebenarnya itu kalau mau Iya. backpackeran. Iya, Ya itu namanya pesepeda. Betul. Kalau mau seru gitu harus backpackeran sih. Iya. Oke, Bro, sebelum ditutup nih, lu punya apa sih maksudnya visi misinya? Misalnya lu punya lu kan ini apa pedal troopers. Oh ya, pedal trooper tuh apa sih sebenarnya? Komunitas, apakah brand, apa sih, Bray? Ya, jadi terima kasih nih Mang pertanyaannya Mang. Iya, kan pedal trooper apa gitu kan? Nggak tahu. Pedal troopers itu sebenarnya apa yang Mang Bray tadi barusan ngomong sih, komunitas dan brand juga sebenarnya Mang gitu. Kamu berangkatnya dari komunitas. Oh, dari komunitas ya. Sebenarnya tuh awal-awal banget pada saat di Singapura Mang, di Singapura gue berangkat dari Indonesia ke Singapura, terus gue main sepeda, terus teman-teman ya yang di Singapura juga ngomong kan, lu orang Indonesia, keren banget tuh kalau di sana ngomong banget ya. keren banget tuh orang Indonesia gitu. Apa namanya dalam macam-macam Om, tapi yang lebih spesifik ke fashion sih sebenarnya mereka gitu ya. Terus juga lo bikin dong gitu kan, lo ngerti itu kan kampung lo dibilang oke lah. Nah, dari keresahan itu Mang jadi akhirnya terbentuklah si Pedal Troopers yang sampai sekarang nih gue bawa juga ke Malaysia gitu Mang. Nah itu adalah brand sebenarnya Mang, brand gua yang mencakup semua sebenarnya, nggak cuma hanya sepeda lipat aja sih. Lama-lama kan berkembang. Iya. Sesuai alur. Lama-lama berkembang kemana-mana. Oke, seru sih. Nah jadi sebelum kita tutup tuh kan gue balik lagi tuh kan tentang persepedaan ya antara Malaysia, Indonesia yang gue tadi bilang kita insya Allah mau bikin acara karena sebelumnya juga dulu tuh waktu kita acara Bogi waktu dulu tahun lupa lagi 2000 berapa itu kan kita bikin B100K tuh di Solo. Itu dari Malaysia banyak juga yang ikut, Bray. Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina ikut. Nggak nyangka juga, Pak, pas ada Filipina, Thailand, yang paling banyak Malaysia. Terus ada dari Penang tuh Sida. Kenceng itu cewek gila. Kenceng. Oke, Bray, thank you banget udah datang jauh dari Malaysia. Kapan balik? Masih lama. Bila datang, serono sangat. Serono itu bukan serono tapi apa? Happy sebenarnya itu. Orang juga bilang serono apaan? Serono, oh happy, serono sangat. Serono. Gitu. Oke, terima kasih Bray. Sampai jumpa lagi teman-teman dari Brompton Air Indonesia. Firman dari Pedal Trooper. Thank you guys. Thank you. Sampai jumpa lagi di Open Bogi. Thank you. Bye.